Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami setiap hari, di dalam kami melangkah, di dalam kami bertindak Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar lewat firman-Mu dalam renungan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada mendengarkan hari ini.
Terima kasih, tolong kami Tuhan. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Pentakosta, hari lahirnya gereja. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul 2, kita membaca tentang peristiwa Pentakosta yang luar biasa, ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting karena menandai kelahiran gereja, yaitu persekutuan orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Peristiwa Pentakosta ini terjadi tepat pada hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah Yahudi. Pada hari itu, murid-murid Yesus berkumpul bersama-sama di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras yang datang dari langit, lalu tampak lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka satu persatu. Mereka pun menjadi penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa lain yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, peristiwa ini menjadi sangat luar biasa karena tidak hanya menunjukkan kuasa Roh Kudus yang nyata, tetapi juga memenuhi janji Yesus bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-5. Lebih dari itu, peristiwa ini juga menandai kelahiran gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Apa saja yang menjadi tanda dari kelahiran gereja? Yang pertama, kelahiran gereja ditandai dengan pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33 yang mengatakan, "Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini." Pencurahan Roh Kudus inilah yang membuat murid-murid Yesus memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksinya dan membangun gerejanya. Yang kedua, kelahiran gereja ditandai dengan persatuan orang-orang percaya dalam Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, kita dapat membaca bahwa murid-murid Yesus berkumpul bersama-sama di satu tempat. Ketika Roh Kudus dicurahkan,
mereka dipersatukan dalam satu hati dan satu jiwa, meskipun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yang ketiga, kelahiran gereja ditandai dengan pemberitaan Injil yang berkuasa. Setelah dicurahkan Roh Kudus, murid-murid Yesus mulai berbahasa lain yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Ini memungkinkan mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dari berbagai bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada hari itu. Sebagai hasilnya, banyak orang percaya dan dibaptis, dan jumlah murid-murid Yesus semakin bertambah. Yang keempat, kelahiran gereja ditandai dengan kesatuan hati dan semangat persekutuan yang kuat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, kita dapat membaca bahwa orang-orang percaya itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Semangat persekutuan dan kesatuan hati ini menjadi ciri khas dari gereja mula-mula. Yang kelima, kelahiran gereja ditandai dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan mereka dan kesaksian orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dituliskan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, peristiwa Pentakosta ini bukan hanya menjadi tonggak sejarah bagi kelahiran gereja, tetapi juga menjadi pola bagi kehidupan dan pelayanan gereja sepanjang masa. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus dan dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita terus memohon pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan dalam persekutuan gereja di mana kita masing-masing beribadah, tertanam, dan bertumbuh. Marilah kita mengizinkan Roh Kudus untuk membarui semangat kita, mempersatukan kita dalam kasih, serta memberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan efektif. Dengan demikian, kita akan mengalami kembali kuasa Pentakosta yang luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, kita dapat menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menjangkau dunia dengan Injil keselamatan dan membangun tubuh Kristus yang kuat dan solid. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada hari Pentakosta itu, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berkuasa di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas jemaat Tuhan dan orang-orang percaya yang menandakan kelahiran dari gereja Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami kembali diingatkan mengenai panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus membarui semangat setiap kami, serta mempersatukan kami dalam kasih Tuhan, dan memberikan kepada kami kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan efektif. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.